untuk sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta kuliah tamu pada siang kali ini. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Rafi Bashar dengan rekan saya Zena yang akan memandu kegiatan pada siang kali ini. Oke, mungkin langsung saja. Sebelumnya kita mulai acara kuliah tamu pada siang kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah, dan nanti insya Allah juga akan dipimpin doa oleh salah satu mahasiswa ITSB dari Angkatan Sipil 2020, yaitu Kak Rizky. Oke, sekarang mari kita ucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Kak Rizky. Pada Kak Rizky dipersilahkan Kak sebagai doa pembuka. Oke, rekan sekalian mungkin oke, rekan sekalian kepada Bu Anissa dipersilahkan Bu. Iya, terima kasih teman-teman untuk metode pelaksanaan konstruksi hari ini. Saya tandem sama Pak Jagat ya. Terima kasih juga kepada Pak Jagat yang sudah hadir gitu ya dalam waktu ya notif yang sesingkat-singkatnya ya, dan bisa meluangkan waktu dan membuat materi, serta yang paling penting itu adalah sharing pengalaman tentang pondasi ya. Gitu aja. Mohon untuk banyak diingatkan kalau misalnya materi bisa dibaca, kalau pengalaman itu susah untuk digali gitu ya. Terima kasih, sekian, selamat menimba ilmu, selamat menempuh kuliahmu untuk hari ini. Silakan. Kegiatan kuliah tamu kita siang kali ini. Ya, baik sudah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa telah menyampaikan sepatah dua patah katanya sebagai pembuka pada kegiatan kuliah tamu kita siang kali ini. Oke, next. Mungkin di sini kita akan ada acara inti, yaitu kuliah tamu yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Jagat selaku materi dan akan dibimbing oleh Kak Zena sebagai moderator. Oke, mulai dari sini saya serahkan kepada moderator, Kak Zena, silahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mungkin saya persilahkan kepada Pak Jagat Slogo untuk membawakan materinya. Oke, baik. Terima kasih pada moderator ya, Mas Zena dan juga Mas Raffi. Izin, suara terdengar nggak ya? Terdengar jelas, Pak. Oh, terdengar ya? Oh ya. Oke, terdengar, terima Pak. kasih. Oh, masuk ya? Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Zena dan Mas Raffi ya sebagai moderator untuk kuliah pada siang ini, dan juga terima kasih kepada Bu Anissa
yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing ya pengalaman saya di struktur bawah. Sebelumnya mungkin saya coba izin share screen materi saya yang mau saya sampaikan ya. Untuk rekan-rekan mungkin supaya lebih santai sifatnya kita sharing-sharing aja. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh monggo didiskusikan bersama gitu ya. Dan saya juga masih ini ya, istilahnya dalam arti tidak kata jago banget gitu, enggak. Cuma ada pengalaman saja di struktur bawah ini. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah memiliki pengalaman juga ya terhadap struktur bawah ya. Karena untuk kelas hari ini ternyata ini ya dari kelas karyawan juga ada ya. Oke, mungkin saya coba izin masuk ke pertama pengenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelumnya saya coba izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Jagat Slogo Langit. Di sini saya coba untuk memberikan materi ya terkait pekerjaan board file terhadap pengalaman saya di salah satu kasus ya di bendungan di Indonesia. Oke, mungkin saya langsung next ya. Ya, jadi kalau boleh izin untuk sharing, bendungan ini adalah Bendungan Marga 3 ya. Jadi lokasinya memang di Lampung. Baru-baru ini sudah diresmikan ya untuk proses pengisian air waduk ya. Jadi topik kali ini adalah saya ingin berbicara sedikit terkait struktur bawah, di mana di sini adanya perlapisan tanah di bawah struktur yang masif beton ini merupakan tanah loose pasir ya. Satu, tanah loose pasir artinya adalah daya dukung terhadap beban struktur di atasnya dia kurang mampu untuk memenuhi tekanan yang diberikan oleh beban di atasnya ini. Nah, oleh karena itu saya sebagai geotechnical engineer ya kebetulan juga mendapat kesempatan untuk membantu tim kontraktor ya di lapangan, kontraktor Bendungan Marga 3 sendiri untuk untuk mendesain dan juga untuk memverifikasi ya apakah sudah sesuai dengan hasil perhitungannya. Jadi untuk desain struktur fondasi ini kami dari tim engineer gitu ya yang diminta pertolongan dari kontraktor ini diminta untuk menghitung kapasitas daya dukung ya pertama dan juga daya dukung lateral sebenarnya, karena memang ketika pengisian waduk gitu air waduk mencapai posisi di sini ya, ini adalah bangunan spillway, maka di sini juga akan terjadi mekanisme guling dan juga geser ya, geser. Nah, oleh karena itu jika fondasi atau ibaratnya dudukan dari tanah spillway ini yang notabene-nya memang struktur masif besar ya, beton, kalau tidak kuat dia mungkin akan terjadi kegagalan. Nah, mungkin seperti itu ya, karena mungkin topiknya hari ini terkait pelaksanaan, jadi saya coba sedikit masuk ke ranah geoteknik ya sedikit. Oke, mungkin intinya itu tujuan dari borpal ini. Kemudian selain itu tentunya adalah dari beban vertikal ya, vertikal, oke, vertikal terhadap daya dukung spillway ini ya. Oke, mungkin next. Ya, kebetulan untuk metode pelaksanaan dan lain sebagainya justru saya juga banyak dapat ilmu ya dari teman-teman kontraktor. Nah, tapi di sini saya coba untuk
waktu itu untuk memverifikasi dan desain terhadap bore pile. Nah, mungkin sedikit penjelasan umum ya. Bore pile merupakan jenis fondasi elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Nah, fondasi jenis ini adalah jenis fondasi dalam dengan desain berbentuk tabung. Fungsinya yaitu untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah yang keras. Nah, kemudian pemilihan fondasi ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan ruangan terbatas, kondisi tanah yang ada, beban yang harus dipikul, dan penulangan maksimum. Nah, ini adalah menjadi constraint saya ya dalam membantu untuk mendesain bore pile ini, termasuk kedalaman dan jumlah pilenya. Oke. Nah, mungkin kalau bisa dilihat ya, kalau rekan-rekan yang sudah biasa terjun di dunia investigasi, pengeboran, atau bahkan juga perusahaan ini ya, bore pile gitu ya, mungkin sudah familiar dengan metode pelaksanaannya ya. Oke. Nah, karena di sini termasuk kondisi geologinya adalah pasir lepas ya, tentunya kita punya keharusan untuk memasang casing pertama. Kemudian karena pertimbangan ekonomi dan lain sebagainya, dari tim pelaksana juga menambahkan slurry bentonite ya, agar tanah hasil bor yang sudah dilakukan itu tidak mengalami longsoran. Maksudnya dalam arti seperti ini. Misalkan kita sudah membornya ya, kita sudah ngebor gitu ya. Nah, dikhawatirkan kalau material pasir lepas tadi itu kalau kita tidak proteksi ya, itu dia akan masuk gitu, runtuh ya dari tepi-tepi dinding ini gitu. Oleh karena itu, untuk proteksinya di sini kita menggunakan pemasangan casing dan slurry bentonite gitu ya. Oke. Nah, untuk flowchart-nya sendiri sebenarnya untuk pekerjaan pelaksanaan bore pile sederhana ya. Yang pertama adalah pengeboran, tentunya kita bor dulu. Kemudian kedua, kalau misalkan dari kondisi geologinya membutuhkan adanya pemasangan casing, maka kita tambahkan casing ya. Dalam kasus ini dilakukan penambahan casing, kemudian penambahan slurry bentonite ya. Jadi 2 proteksi ya di kasus saya ini. Kemudian kita lakukan pembesian ya, fabrikasi sesuai dengan yang sudah kita perhitungkan dalam desain. Oke. Kemudian setelah pembesian maka dilakukan pengecoran. Nah, nanti saya akan coba jelaskan masing-masing tahapannya ini secara lebih terperinci ya. Nah, tentunya juga materi ini juga saya dibantu oleh teman-teman kontraktor juga ya dalam memberikan materi ini. Oke, nah mungkin yang pertama langsung masuk ke ranah pengeboran ya. Oke, pengeboran yang pertama mengarahkan mesin bor ke posisi titik bor, persiapan ya, lebih tepatnya persiapan mengarahkan mesin bor ke lokasi titik bor yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah mengecek ketegakan atau verticality ujung auger pada titik bor. Nah, ini merupakan salah satu kontrol kita terhadap kelurusan dari pekerjaan tiang bor ya. Jadi seenggaknya kita juga melakukan kontrol ya terhadap pekerjaan kita supaya pekerjaan sesuai yang diharapkan oleh teman-teman dari perencanaan gitu. Karena takutnya kalau misalkan tidak lurus 1 derajat aja misalkan ya. Tapi kalau misalkan dengan kedalaman yang terlampau dalam gitu ya, itu menimbulkan kemiringan yang lumayan gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daya dukung yang direncanakan itu kemungkinan besar akan berkurang. Oleh karena itu setelah dilaksanakan pelaksanaan bor juga perlu dikontrol. Kemudian pada saat pelaksanaan pun sebaiknya juga dikontrol ya dengan verticality ini. Jadi ini semacam ini ya, water pass gitu ya. Jadi kita bisa mengecek kelurusan dari pelaksanaan bor. Kemudian yang ketiga, memulai dengan pekerjaan pengeboran. Nah, ini
yang tadi itu ya, sesuai ini ya, maksudnya ya sudah dibor aja di titik yang kita inginkan gitu, dengan menggunakan auger ya. Oke, ini adalah pengeboran. Kemudian yang kedua adalah pemasangan casing ya. Nah, jadi karena memang di lokasi apa namanya, di bawah spillway bangunan struktur ini adalah kondisi geologinya merupakan lapisan pasir lepas gitu ya, maka diperlukan adanya proteksi dengan menggunakan pemasangan casing ya. Jadi kondisi batuan penyusun yang berupa lapisan pasir lepas menyebabkan lubang bor rawan longsor, sehingga perlu dilakukan pemasangan casing pada lubang bor. Nah, jika kita nggak melakukan ini, proteksi pemasangan casing, yang nantinya juga akan berimbas kepada kelancaran dari pelaksanaan pengeboran. Artinya apa? Kalau misalkan kita nggak proteksi, kita hanya bor gitu ya, dan dia terjadi kelongsoran, ya kedalamannya juga akan berkurang gitu. Misalkan di awal kita sudah ngebor ternyata 15 meter gitu ya, tapi ternyata setelah adanya proses apa namanya, tidak ada proteksi, adanya longsor gitu ya, maka yang kedalaman 15 tadi itu menjadi taruhlah jadi 12 meter gitu ya. Nah, otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mendapatkan pengurangan daya dukung friksi dari bor pile kita gitu. Nah, hal-hal tersebut yang tidak ingin kita dapatkan ya dalam apa namanya, dalam pelaksanaan. Karena kalau sekedar perencanaan perhitungan di apa namanya, di laptop, di komputer lah gitu istilahnya, itu hanya sebatas hitungan kertas ya gitu. Dalam arti misalkan, oh kita lakukan perhitungan dari hasil investigasi bor segala macamnya, kebutuhan kedalaman ternyata 15 meter. Tapi ternyata ketika pada saat kita melakukan pelaksanaan karena hal ini dan itu, yang artinya itu tidak bisa tercapai. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu ya istilahnya desain kita yang tadi itu tidak apa namanya, tidak bisa digunakan gitu ya. Perlu adanya treatment lagi gitu. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaan apa namanya, pekerjaan bor pile ini sebaik-baiknya harus dikontrol dengan baik gitu, agar tidak percuma ya. Gitu. Walaupun dalam perhitungan sendiri juga kita sudah menambahkan safety factor ya. Jadi safety factor itu intinya adalah meningkatkan keconfidentan kita, kepercayaan diri kita terhadap adanya ketidakpastian kondisi-kondisi di lapangan ya. Seperti misalkan ya pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan idealnya seperti ini, tapi ternyata tidak bisa. Nah itu ya. Jadi di lapangan itu sebenarnya banyak banget istilahnya variabel-variabel yang kita nggak bisa idealkan seperti di laboratorium. Nah mungkin seperti itu ya. Nah oleh karena itu kita bisa tambahkan pada saat perencanaan safety factor yang istilahnya masih masuk ke dalam ini ya, ke dalam pedoman ya. Karena kalau terlalu tinggi juga safety factor yang kita gunakan, otomatis owner juga akan tidak setuju karena istilahnya terlalu banyak apa namanya, ini ya, terhadap masalah keuangan lah gitu, masalah biayanya gitu ya, akan berat gitu ya kalau terlalu tinggi safety factor-nya gitu. Makanya yang paling bagus adalah kita sebagai geotechnical engineer gitu ya, mendapatkan kondisi yang optimum gitu, dan juga kita kalau angka baiknya kita benar-benar terjun juga, kita melakukan supervisi di lapangan gitu ya, agar sesuai dengan perhitungan yang kita sudah lakukan gitu ya. Nah kemudian di sini untuk pemasangan casing juga tidak sampai ke dasar dari pondasi kita ya. Kalau untuk kasus saya ini itu tidak sampai dasar karena di dasar ini akan dibantu oleh dari bentonite, solid bentonite ya. Gitu. Tapi ini kebetulan ya, karena kalau misalkan kondisinya di lapangan itu ternyata justru materialnya bukan pasir lepas, tapi lebih ke arah kerikil-kerikil gitu ya. Kerikil-kerikil, pengalaman saya yang lain, mungkin lebih baik benar-benar casingnya itu sampai ke dasar bore pile gitu ya, agar benar-benar terjaga kedalaman dari hasil
pengeboran kita gitu ya. Nah, mungkin ini untuk dari step pemasangan casing ya. Kemudian saya coba next ya. Yang selanjutnya adalah penambahan slurry bentonite. Nah, slurry bentonite juga sebenarnya tujuannya sama ya dengan casing. Mungkin ini saya juga kurang paham. Maksudnya ini adalah ranah dari kontraktor ya dalam memilih mempertimbangkan kenapa nggak casing semua, kenapa nggak slurry bentonite semua gitu ya. Tapi intinya kalau misalkan memang materialnya memungkinkan dengan slurry bentonite, ya sudah pakai slurry bentonite. Tapi kalau misalkan adanya tadi ya kerikil gitu ya, nah itu mau nggak mau kita baiknya ya menggunakan casing sampai ke bawah. Nah, kemudian selain pemasangan casing, sebenarnya juga ditambahkan dalam lubang bor. Hal ini bertujuan untuk memberi pengaruh tekanan lateral ya, sama ya. Slurry bentonite yang ditambahkan memiliki nilai viskositas Marskon 30 sampai 60. Nah, ini adalah slurry bentonite yang digunakan oleh teman-teman kontraktor di lapangan. Oke. Nah, setelah dilakukan penambahan slurry bentonite, kemudian juga dilakukan fabrikasi pembesian ya. Nah, pembesian ini didesain dari teman-teman geoteknik juga gitu. Karena biasanya lebih ke arah adanya pembebanan lateral ya. Jadi kalau lateral itu sendiri dia akan menerima beban-beban momen dan juga shear ya. Karena material beton itu dia tidak mampu untuk menahan tarik ya. Material beton itu tidak mampu untuk menahan tarik, lebih ke arah menahan tekan. Tapi karena adanya gaya dalam yang diterima itu berupa momen dan shear, maka perlu adanya perkuatan dari reinforcement dari tulangan gitu ya. Nah, oleh karena itu dari tim geotek engineer juga merencanakan mendesain dengan termasuk tulangan ya. Karena yang diterima dari struktur bangunan kita, kalau misalkan sudah adanya pengisian air waduk, itu juga menerima beban lateral ya, seperti itu. Nah, yang pertama memasukkan besi tulangan ya, yang sudah dirangkai, di area fabrikasi dengan menggunakan service crane. Jadi bisa dilihat ya, ini nanti pertama difabrikasi dulu ya dari teman-teman di lapangan, kemudian langsung dimasukkan pembesian itu dengan menggunakan service crane ya. Untuk penyambungannya juga ini dari menggunakan las ya. Kalau misalkan butuh diperpanjang ya, kurang dari lebih dari 12 meter gitu misalnya. Kemudian besi tulangan disambung dengan las ya. Terus pada ujung bagian besi tulangan dipasang besi D10 yang dikaitkan dan dilas pada casing agar besi tulangan tidak turun. Oh, sorry ini salah ini ya, mengartikan ya. Besi tulangan tidak turun. Kemudian yang keempat, masukkan sampai dengan kedalaman elevasi rencana. Nah, inilah jadi pemasangan besi ini tentunya sampai kedalaman bore pile ya, sesuai dengan kedalaman bore pile. Gitu. Oke. Next. Nah, yang step terakhir adalah pengecoran. Nah, kalau dalam di kasus saya ini, pengecoran ini menggunakan pipa tremi ya. Jadi agar supaya benar-benar si material betonnya itu tidak tidak terisi oleh material lain ya. Apalagi tadi kita sudah memberikan bentonite gitu. Jadi kita harapkan dengan dengan menggunakan tremi ini itu benar-benar terjaga ya pengisian betonnya. Nah, jadi yang pertama stepnya itu pengecoran dengan menggunakan truck mixer ya ke corong-corong cor yang diangkat oleh crane service. Oke. Kemudian yang kedua melakukan tes slam pada beton ready mix sebelum dilakukan pengecoran. Nah, ini adalah salah satu kontrol kita ya. Ini terhadap material struktur kita, terhadap beton tentunya ya. Dilakukan tes slam ya. Jadi agar supaya mix yang kita inginkan itu benar-benar bisa terlaksana ya. Nah, kemudian yang ketiga
pasang pipa termi seksi per seksi hingga kedalaman penuh. Kemudian yang 4, pasang corong cor concrete hopper. Nah, barulah yang kelima menuangkan beton ready mix melalui corong cor. Oke, kemudian pengecoran dilanjutkan hingga selesai. Nah, perlu diperhatikan ujung pipa tremi harus tetap di dalam beton minimum 2 meter dengan cara mengukur kedalaman beton dan panjang sisi tremi. Nah, inilah yang kita lakukan ya, agar benar-benar hasil bor kita tadi itu diisi oleh material beton ini gitu. Jadi jangan sampai betonnya itu istilahnya apa ya, dia ada terjebak material lain, mungkin bentonite tadi ya, atau material dari kondisi geologi sekitar, hasil misalkan adanya longsoran tadi gitu. Nah, jadi diharapkan benar-benar terjaga mutunya dari pengisian material beton ini ya, gitu. Oke, nah mungkin kalau untuk pelaksanaan pengecoran sendiri, pelaksanaan pekerjaan bor pile sendiri sudah saya sampaikan. Mungkin selanjutnya adalah verifikasi terhadap daya dukung fondasi. Nah, yang kedua adalah setelah kita kontrol supervisi kita di lapangan, tentunya kita juga melakukan verifikasi ya terhadap pelaksanaan bor pile kita gitu. Nah, verifikasi ini kalau dalam kasus saya menggunakan pengujian dinamik. Dinamik dalam arti menggunakan PDA test ya. Sebenarnya lebih baik ini menggunakan static loading ya, static loading. Jadi memang benar-benar melihat kondisi tegangan dan regangan dari kapasitas bor pile kita ya. Tapi karena semua keputusan ada di owner, jadi dalam kasus ini kita menggunakan pengujian dinamik PDA test gitu ya. Nah, kenapa perlu dilakukan verifikasi? Ya tentunya yang kita lakukan perencanaan itu hanya di atas kertas gitu, di atas kertas dan dan bisa jadi banyak faktor-faktor lain ya, faktor-faktor lain yang tidak bisa kita kalkulasi gitu ya, variabel-variabelnya itu banyak yang tidak bisa kita kalkulasi, ternyata di lapangan tidak sesuai gitu. Maka dari itu kita perlu untuk verifikasi. Jadi berapa tidak sesuainya itu berapa gitu istilahnya gitu. Nah, barulah kalau misalkan kita sudah mendapatkan data tersebut, nah baru tim engineer akan mengkalkulasi balik gitu. Akan mengkalkulasi balik istilahnya apakah memang benar-benar kebutuhan beban kita itu sudah sesuai atau masih kurang gitu. Kalau masih kurang berarti dari tim engineer perlu untuk menambahkan treatment-treatment tertentu ya. Misalkan entah itu ditambah grouting atau ditambahkan juga bore pile-nya gitu. Jadi di sisi sebelahnya itu ditambahkan bore pile lagi gitu ya. Nah, itu perlu untuk dilakukan verifikasi untuk daya dukung. Nah, selain verifikasi daya dukung juga sebaiknya juga dilakukan juga terhadap verifikasi kelurusan dari bore pile. Nah, kita bisa menggunakan PIT gitu ya. Nah, PIT ini juga tujuannya untuk memverifikasi apakah pelaksanaan kita di lapangan itu sudah benar atau belum. Karena bisa saja padahal kita sudah melakukan dengan hati-hati ya, seperti tadi sudah sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika di lapangan beton kita bentuknya seperti ini gitu. Nah, ini bisa aja terjadi ya. Gitu. Khawatir kalau misalkan tiba-tiba bukan cuma satu file yang seperti ini, misalkan ada lebih banyak file yang bentuknya seperti ini ya gitu. Nah, lebih parah lagi kalau misalkan bore pile ini tujuannya untuk menahan lateral ya, seperti di basement gitu ya, di basement menggunakan soldier pile. Jadi sebenarnya sama ya bentuknya bore pile, cuma maksudnya fungsinya itu dan dari segi desain penampangnya ya itu dinamakan soldier pile. Nah, soldier pile itu untuk basement ya itu sangat berarti terhadap tekanan lateral ya. Nah, kalau lateralnya itu dia sangat besar,
dan kita temukan bahwa PIT di sini itu ada suatu ini ya, penyempitan begini ya. Nah, ini bahaya. Material ini istilahnya sudah tidak layak lah. Nah, untuk selanjutnya ya bagaimana dari owner, tapi dari tim engineer juga merekomendasikan apakah ada treatment-treatment tertentu gitu, entah itu kita tambahkan juga di sisi depannya atau ya udah kita cabut aja gitu, mumpung belum dilakukan penggalian lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, ini untuk materi verifikasi dari dukung fondasi. Oke, nah selanjutnya tentunya dalam pengerjaan pelaksanaan juga kita perlu juga untuk mengetahui aspek-aspek keselamatan kerja dan lingkungan ya, atau K3. Nah, ini penting sekali ya, karena kaitannya dengan kecelakaan di lapangan gitu ya. Pertama, kita ketahui dulu potensi bahaya dan tindakan pencegahan. Nah, potensi-potensi bahaya dan tindakan pencegahan ini perlu kita petakan dulu sebelum kita melakukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan tertentu. Nah, potensi bahaya yang dapat yang terjadi pada saat pekerjaan block pile ini antara lain, pertama, kegagalan alat pada saat bekerja. Yang kedua, terdapat genangan ya, banjir di area lokasi sungai. Nah, kemudian pekerja terjatuh. Nah, ini mungkin aja terjadi ya. Yang keempat, tertimpa serpihan atau material yang terjatuh. Nah, ini makanya perlu menggunakan proteksi-proteksi ya, helm dan lain sebagainya. Kemudian ada pun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain. Nah, setelah kita memetakan potensi-potensi bahayanya, kemudian kita juga memetakan juga tindakan pencegahannya itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama antara lain memastikan dokumen-dokumen alat dan operator ada dan masih berlaku. Nah, ini lebih ke arah ini ya, kalau misalkan ternyata alatnya itu ya kayak semacam sama kayak inilah kir ya, kir dari masih layak atau enggak alat beratnya gitu. Takutnya ketika dipaksakan gitu ya, dilakukan ternyata terjadi kecelakaan. Nah, ini akan panjang ya masalahnya. Kemudian yang kedua, cek kondisi alat layak atau tidak. Yang ketiga, membuat rambu-rambu peringatan bahwa daerah tersebut adalah area berbahaya. Yang keempat, memasang garis keamanan dan railing untuk mencegah adanya pekerja yang terjatuh. Nah, yang terakhir, memasang tangga yang memenuhi standar untuk akses pekerja naik dan turun ke lokasi pekerjaan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua dari aspek keselamatan kerja ya, material dan peralatan. Jadi semua staf lapangan dan pekerja yang ditugaskan dalam pekerjaan diberikan pengarahan keamanan, khususnya tentang pekerjaan bore pile pada lokasi pekerjaan. Pengarahan keamanan yang diberikan adalah seperti pemakaian alat pelindung diri (APD), kemudian yang kedua potensi bahaya yang dapat terjadi dan skema komunikasi jika ada bahaya. Kemudian semua personil pekerjaan wajib memakai alat pelindung diri ya. Nah, seperti helm, sarung tangan, sepatu safety dan rompi. Nah, kemudian selain itu juga keamanan dan peringatan ya. Jadi lokasi pekerjaan harus tertutup untuk orang umum. Nah, selama ada pekerjaan bore pile, di mana pada lokasi pekerjaan terdapat papan peringatan juga yang dipasang di lokasi. Papan informasi dan papan petunjuk arah untuk traffic control. Nah, papan peringatan yang ada di lokasi antara lain gunakan helm ya, simbolnya gunakan helm, kemudian gunakan sarung tangan, gunakan sepatu safety, gunakan safety harness, itu penting ya, safety harness, kemudian gunakan rompi. Nah, daerah lintasan krem juga kita perlu kasih tanda juga, kemudian bahaya kejatuhan, bahaya tersandung. Kemudian area evakuasi menuju master area, titik kumpul, dan yang terakhir adalah P3K ya. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi darurat, jadi perlu untuk diberitahu lokasinya. Nah, kemudian jalan akses yang disediakan untuk akses kerja harus bersih dan aman untuk akses masuk dan
keluar kendaraan berat maupun kendaraan lainnya. Selain bersih dan aman untuk kendaraan berat, jalan akses juga harus aman untuk pekerja. Jalan akses dilengkapi dengan rambu-rambu dan informasi untuk keamanan kerja. Oke, yang terakhir pengangkatan. Nah, jadi tali atau kabel seling untuk mengangkat harus dalam kondisi baik. Sebelum keangkatan, kabel seling dicek terlebih dahulu dan harus bebas dari kerusakan seperti getas, terbelit, serta cacat lainnya ya, yang membahayakan jika digunakan untuk pekerjaan. Pada saat proses pengangkatan, lokasi harus dinyatakan benar-benar aman. Tidak ada orang yang boleh melintas atau berada di bawah area pengangkatan. Pengendalian instruksi alat maupun safety pada saat preparasi dan lifting harus dihususkan adanya rigger atau pemberi aba-aba. Nah, tidak boleh langsung tiba semena-mena langsung dimulai ya. Ini harus ada yang memberikan aba-aba. Kemudian hanya personil yang sudah terlatih dengan pengalaman yang sesuai dengan yang diperbolehkan untuk mengoperasikan alat berat. Ya, tentunya harus ada license juga ya. Jadi yang untuk mengoperasikan alat berat ini sebaiknya punya license gitu. Jadi nggak asal untuk mengoperasikan alat berat gitu ya. Mungkin untuk materi kita hari ini sudah cukup ya. Ini saya coba share juga video pelaksanaannya. Ya, ini mungkin sedikit. Nah, ini metode kerja bore pile ya. Nah, tentunya yang pertama persiapan dulu, kemudian dilakukan pre-drilling ya, pengeboran. Nah, ini juga, sorry. Nah, setelah dilakukan pengeboran, kita pasang casing ya, untuk menghindari adanya longsor. Supaya kedalaman kita terjaga. Nah, kemudian dilanjutkan drilling lagi ya, sambil ditambahkan beton. Nah, setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, kemudian diinstal diinstal tulangan. Nah, masukkan tulangan ya ke dalam titik bor kita yang sudah kita boring. Kemudian pengocoran beton. Nah, ini menggunakan pipa tremi ya. Nah, kemudian casing kita angkat setelah sampai ke elevasi topnya ya, top bore pile kita, kemudian casing kita angkat. Nah, dilakukan untuk seluruh titik perencanaan. Oke, mungkin materi dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan bersama, boleh dari Bapak Ibu sekalian, monggo dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jagat atas materi yang sangat informatifnya. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk kepada saudara-saudara sekalian untuk jika ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand ataupun open mic. Mungkin dari saya, Mas Jena, mau Ya. bertanya dulu Pak Jagat. Oh, Silakan, okay. Pak. Baik, Pak.
Ini Pak Jagat, untuk Ya. cover tadi Pak, setelah dicorkan diangkat itu, apakah tidak ada celah ya? Masih berlubang gitu ya? Cover yang untuk cetakan tadi loh Pak, cetakan untuk borpelnya itu saat ngecor itu. Kan selesai dicor, terus diangkat itu tadi. Oke, casingnya itu loh Pak. Ya casingnya itu loh. Oh, casingnya itu. Nah, kalau detailnya sih saya kurang paham ya Pak ya. Tapi kalau dalam pelaksanaan sendiri, apa namanya, dari tim pelaksana itu apa namanya, pada saat pencabutan itu mereka benar-benar ini Pak, apa namanya ya, perlahan lah gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak sudah dihitung Pak, mungkin secara ininya apa namanya, tingkat kekerasannya sendiri ya. Jadi apa namanya, selama itu tidak ini, dia akan mengisi mungkin Pak. Jadi ada self compaction sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan rinciannya seperti apa namanya, mungkin tetap ada terjadi bolong-bolong itu Pak ya. Nah, itu juga dari situ pentingnya verifikasi juga Pak. Jadi takutnya dikhawatirkan yang tidak apa namanya, tidak ideal ini ada pengurangan terhadap daya dukung gitu. Kalau misalkan ternyata tidak ada, istilahnya masih oke lah gitu terhadap daya dukungnya sesuai dengan perencanaan, dan ada faktor safety yang lebih gitu ya. Jadi dalam arti nggak mepet gitu ya. Menurut kami juga tidak ada masalah Pak gitu. Kecuali kalau memang ternyata Jadi tidak ada masalah Pak adanya ya, tidak ada lubang-lubang nanti ini, takutnya ya. mempengaruhi Pak. Tetap ada verifikasi lagi Pak, setelahnya itu dari yang, kalau di kasus saya ini dengan menggunakan apa namanya, PDA test ya Pak ya. Nah, ini tetap dilakukan verifikasi Pak, karena kita juga nggak bisa menyimpulkan kondisinya ideal gitu Pak. Kalau secara teori mungkin mereka dari tim-tim apa namanya, kontraktor harap tidak terjadi ada lubang-lubang tadi itu Pak. Tapi namanya di lapangan kan kita nggak bisa apa namanya, terlalu yakin gitu ya. Nah, makanya perlu adanya verifikasi daya dukung ini Pak. Jadi selama ternyata verifikasinya oke gitu ya, terus masih bisa kita tolerir gitu Pak, misalkan lubang-lubangnya tadi. Nah, itu menurut saya tidak ada masalah Pak, kalau misalkan terhadap apa namanya, struktur bawah ini gitu. Kecuali memang sifatnya udah terlalu parah ya Pak ya. Ada apa namanya, penyempitan tadi tuh, bottleneck yang terlalu berlebihan. Nah, itu baru mau nggak mau ya harus entah itu kita cabut, terus kita ulang lagi, atau apa namanya, ya kita tambahkan di sisi sebelahnya gitu. Oh, diisi Itu lagi balik gitu lagi, ya. ya balik lagi ke ini Pak, apa namanya, engineer di lapangannya gitu. Oh ya, tapi lagi Pak Jagat. Ya, Terus Pak satu tapi lagi ini Pak. tapi ini dari pandangan saya Pak ya. Ya ya Ya, ya. ya. Ya, Terus oke, satu nggak lagi apa-apa. nih Monggo, Pak monggo, Jagat. monggo. Ah, 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 ah. Kan Monggo. tadi itu apa, untuk lokasinya sih aman, relatif aman aja ya, dudukan permukaan untuk alat apa, Ya, alat borpelnya. ya, benar Pak. Karena kan Bagaimana ini, cara mengatasi kalau material dudukannya itu material lunak semua Pak gitu, di rawa gitu, mungkin ada apa saran atau pengalaman borpel di material rawa Pak? Karena kan setahu kalau saya ah, kalau ah. mesin borpel ini dengan kemiringan berapa derajat gitu mati sendiri dia Pak, karena ada safety device-nya gitu. Oke, oke. Kalau misalkan Ini tuh untuk Pak. di rawa itu Pak ya, wah jujur mungkin saya belum ini Pak. Tapi kalau untuk di tanah lunak ya, biasanya sih kontraktor-kontraktor lebih pinter Pak. Nah, itu mereka biasanya cukup pertama, kalau misalkan masih bisa dimungkinkan, mungkin mereka bisa tambahkan plat-plat tipis itu Pak untuk dudukan itunya. Nah, tapi kalau misalkan mungkin apa namanya, nggak memungkinkan, mungkin bisa tambah ini Pak, apa namanya, eee, semacam ini ya, agar bisa diisi dari jauh gitu maksudnya. Nah, itu sebenarnya yang lebih ini dari kontraktor Pak, mereka bisa lebih ini sih Pak. Jujur kalau saya terbatas Pak pengetahuan saya untuk pelaksanaan ini gitu.
Tapi mungkin apa namanya, berdasarkan pengalaman seperti itu Pak. Kalau misalkan memang masih memungkinkan pakai plat tipis ya untuk dudukan, bisa menggunakan itu. Tapi kalau misalkan apa namanya, memang tidak benar-benar memungkinkan, mungkin bisa pakai yang istilahnya kita bisa tempatkan masukan itu dari jarak jauh. Tapi mungkin nanti bakal larinya ke masalah ini ya Pak ya, slam lajunya ini ya mungkin ya. Nah mungkin seperti itu Pak kalau pandangan dari saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Jagat. Ya, Mungkin sama-sama itu Pak. saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama Pak. baik. Terima kasih Pak Mega. Dipersilakan jika ingin bertanya lagi bisa raise hand ataupun buka mic atau di kolom chat juga boleh. Ya, silakan ke Pak Rahmat. Terima kasih kesempatannya. Ya. Pak Jagat ingin bertanya Ya, terkait baik Pak Rahmat. Oke. kondisi lubang ya. Tadi kan salah satu kendala kita itu jika materialnya pasir ataupun kerikil. Jadi kita pasangin Casing. casing untuk menahan longsorannya. Ya, Bagaimana betul, Pak. jika kondisi lubangnya itu berada di mengenai jalur air, jadi sehingga lubangnya itu selalu terisi oleh air, karena walaupun dipasangkan casing kan dia tetap bisa masuk tuh airnya. Nah, apakah nanti itu akan mempengaruhi jika kita melakukan pengecoran? Karena kan sifatnya air itu bisa meresap ke dalam campuran betonnya. Karena terus yang kita lakukan pengecekan selam itu kan adalah campuran beton yang belum terkena air yang dari di dalam lubang bornya, Pak Jagat. Apakah itu akan mempengaruhi kekuatannya nantinya? Oke. Terima Izin Pak, kasih. izin Pak Rahmat, izin menjawab. Kalau masalah air, menurut saya tidak ada masalah Pak, karena istilahnya massa jenis beton pun kan lebih besar daripada air. Jadi walaupun dia terendam oleh air, apa namanya, dia masih bisa, maksudnya ibaratnya beton itu masih bisa berada mengisi ruang di bawahnya gitu. Tapi yang mungkin jadi masalah adalah ini Pak, kalau istilahnya kita kasih bentonite tadi itu Pak. Jadi kalau misalkan bentonite ya, kan tadi kan ada apa namanya, kalau bentonite kan apa namanya, takut khawatir nanti keisinya ada ini ya, ada lubang. Jadi maksudnya kalau misalkan gini, ini lubang bor kita ya, gitu ya. Kemudian kita isi apa, material ini kita, konkrit kita ya, itu. Kalau masih di bawah muka air sebenarnya nggak ada masalah Pak, gitu. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita tidak hati-hati, apa namanya, ada material-material lain, selain dari ini, dari air, maksudnya kayak lumpur gitu ya, lumpur atau lain sebagainya. Jadi material-material dari kondisi geologis tempat juga itu misalkan, dia sifatnya material setempat lapuk gitu Pak ya, lapuk misalkan kalau udah kena air dia akan lapuk gitu. Nah itu mungkin bahayanya ke sana Pak, kalau misalkan kita nggak benar-benar apa namanya, melakukan pelaksanaan di ini, pengecoran ini gitu Pak. Tapi kalau masalah air aja sebenarnya nggak ada masalah gitu. Walaupun memang kalau misalkan dengan bentonite ini sendiri nantinya kalau kita sudah apa, isi dengan beton gitu ya Pak ya, dia juga sebenarnya karena memiliki massa jenis yang lebih rendah dari beton, dia akan terakumulasi di atas Pak. Jadi selama ini sudah full terisi oleh konkrit gitu ya, nanti apa namanya, material dari bentonite ini juga sebenarnya keluar gitu. Nah tapi sebenarnya itu juga nggak menjamin juga Pak, karena bisa saja di bawah sini istilahnya ada sedikit yang terjebak gitu, itu mungkin aja terjadi. Tapi kalau misalkan masalah di bawah air, menurut saya nggak ada masalah Pak untuk pengecoran, gitu. Nah tetap ujung-ujungnya ini Pak, kalau misalkan terlalu ini ya, terlalu apa namanya, signifikan ya bisa kita lakukan pengecekan aja Pak dari PIT, ini terhadap kelurusan ya, kelurusan dari bore pile. Ternyata memang, tidak bisa mengeras bore pile misalkan terus terbentuk bottleneck tadi yang kurang bagus gitu.
Nah, itu alangkah baiknya setelah dilakukan pelaksanaan gitu Pak ya, sudah jadi gitu, ya sudah dikoreksi dulu Pak, diverifikasi dulu dengan PIT. Nah, kalau misalkan PIT ternyata sudah oke, ternyata bentuk pengecorannya sudah bagus gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan misalkan Pak ya. Syukur-syukur kalau misalkan agak gendut gini nggak ada masalah. Cuma kalau yang bahaya itu kayak bottleneck tadi Pak. Nah, setelah PIT oke misalkan, yang kedua ya sih, ya itu Pak, kita balik lagi ke eh, tes loadingnya, tes loadingnya, tes loadingnya. Jadi static load atau dari dynamic load gitu. Nah, kalau misalkan kedua ini sudah sesuai gitu Pak ya dengan yang kita dari tim perencanaan oke, ternyata beban juga sudah ada faktor safety gitu, menurut saya sudah oke Pak untuk pelaksanaannya, karena juga kita nggak bisa benar-benar 100% mengkondisikan di lapangan itu ideal gitu Pak. Ya, mungkin pandangan saya seperti itu Pak untuk apa namanya, untuk pelaksanaan ini. Terima kasih Pak Jagat. Oke, sama-sama Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmat. Baiklah, dipersilakan lagi untuk saudara-saudara sekalian, jika masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa raise hand atau melalui kolom chat. Izin bertanya, Pak Jagat. Ya, Oh silakan iya, Pak. baik Pak. Yang pertama ini Pak, terkait dengan teknik bore piling ini. Ya. Itu kan ada disampaikan untuk menahan untuk mengantisipasi agar materialnya tidak longsor saat pengeboran. Pengeboran, iya Pak. Itu casingnya apakah ditinggal ataukah hanya pada saat pelaksanaan pengeboran? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, iya Pak. Bore piling ini sebenarnya dia lebih difungsikan sebagai penahan beban vertikal ataukah untuk menahan beban ini Pak, beban dari samping, jadi semacam sebagai barrier begitu Pak. Itu aja, terima kasih Pak Jagat. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak Roberto ya Pak ya untuk pertanyaannya. Ya Benar, Pak, jadi kalau untuk kasus yang saya ini casingnya dicabut lagi Pak gitu. Mungkin kalau untuk beberapa kasus juga ada yang meninggalkan casingnya gitu Pak. Misalkan sudah tidak apalagi misalkan, oh ya saya punya pengalaman juga Pak di untuk ini di banjir Kanal Barat itu Pak ya. Jadi itu proteksi sungai Pak. Itu. Nah pekerjaannya nggak bisa dipancang karena di dekat situ ada rel kereta api. Pokoknya ada bangunan struktur Pak. Jadi kalau misalkan kita pancang proteksi di sini, itu dia akan mengganggu lokasi sekitar gitu Pak. Lokasi bangunan infrastruktur di situ gitu. Entah itu stasiun atau apa ya, stasiun kalau nggak salah Pak. Nah, sebenarnya ini lebih ke arah mitigasi ya Pak ya, mitigasi. Jadi yang saya desain itu adalah berupa soldier pile, sebenarnya sama bentuknya bore pile juga Pak, cuma masalah penampang aja yang berbeda. Nah, bore pile itu karena dalam sisi pelaksanaannya dia akan ini Pak ya, adanya gerusan dari aliran sungai. Nah, ini dikhawatirkan malah materialnya nanti malah lari gitu Pak. Jadi kalau misalkan casingnya dilepas, nanti bahaya si betonnya itu nggak jadi gitu, malah ngikut aliran dari air sungainya gitu. Nah, jadi kalau di kasus ini di kasus yang ada gerusan ini saya coba rekomendasikan untuk ditinggal aja gitu bore pile-nya, dan memang dilaksanakan di lapangan juga ditinggal Pak untuk casingnya gitu. Nah, cuma kalau di kondisi yang kasus saya paparkan ini kita cabut Pak untuk casingnya gitu. Jadi walaupun memang nanti ada beberapa kekosongan gitu ya, tapi selama verifikasi data dari hasil PDA test masuk, saya cocokkan dengan perencanaan yang saya sudah hitung di di Excel itu Pak ya, terhadap beban. Nah, itu tidak ada masalah Pak. Menurut saya sudah oke lah gitu dengan adanya istilahnya tabungan safety factor ya yang saya masukkan di situ gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi Pak, untuk
menahan beban lateral dan vertikal ya. Nah, jadi kalau di kasus saya ini untuk menahan beban vertikal dan lateral sih Pak sebenarnya, walaupun awalnya kebutuhannya adalah menahan beban vertikal ya. Jadi awal mulanya permasalahan di sini adalah ada bangunan besar beton Pak ya. Masif, spillway masif beton, ini tingginya 6 meter dan cukup panjang Pak. Nah, masalahnya di bawahnya itu bearing capacity-nya nggak masuk Pak, jadi SPT-nya itu cuma di bawah 10, sedalam sekitar 10 meter, 9 sampai 12 meter gitu Pak. Nah, itu saya khawatir Pak, di situ daya dukungnya dia akan ambles gitu, jadi nggak apa namanya, nggak mumpuni lah untuk beban struktur yang masif besar ini Pak. Nah, ini mungkin kalau kita potong cross-nya ya Pak ya, ini bentuknya kayak gini Pak. Nah, di sini memang kalau sebelum adanya pengisian air waduk Pak, jadi ini bagian hulu ya Pak ya, ini hilir. Jadi sebelum adanya pengisian air waduk, dia akan menerima di bor pile ini akan menerima beban vertikal Pak, vertikal saja gitu. Nah, tapi setelah dia digenangi, adanya apa namanya, sudah dibuka lah, sudah boleh dilakukan pengisian air waduk gitu Pak ya. Nah, ini akan menerima beban lateral juga Pak. Tuh. Jadi otomatis si bore pile ini juga dia akan menerima gaya dalam berupa momen dan shear gitu. Nah, ini juga saya juga masukkan ke dalam perhitungan Pak di bore pile ini gitu. Maka dari itu untuk tulangannya sendiri juga harus mumpuni terhadap gaya dalamnya gitu Pak. Mungkin seperti itu. Nah, berbeda kalau di bagian sini mungkin Pak ya untuk proteksi galian misalkan. Nah, itu baru apa namanya, fungsinya terhadap lateral saja. Tapi kalau yang di masalah saya ini yang saya coba paparkan ini terhadap vertikal juga, lateral juga gitu. Sebenarnya vertikal juga dan lateral juga. Lateral tapi setelah after construction, jadi setelah sudah beroperasi ya Pak ya, bendungannya sudah beroperasi. Tapi pada saat construction dia cuma menerima beban vertikal. Nah, mungkin itu Pak Roberto jawaban dari pendapat saya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Jagat. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Izin bertanya Pak Jagat. Oke, baik. Dari Pak siapa ini Pak? Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak. Hanafi Pak. Oke. Untuk ini Pak, untuk bore pile, perbandingan perbedaan apa dengan tiang pancang Pak? Kalau kelihatannya hampir-hampir mirip, tapi kalau pekerjaannya beda memang. Tapi secara kekuatannya kayak apa sih Pak? Oke, baik. Ini dari pandangan saya Pak ya. Jadi, Dari pendapat saya. Ya, sebenarnya kalau misalkan lebih baik ya Pak ya. Kalau dari pendapat saya lebih baik pancang Pak. Kalau untuk apa namanya, untuk daya dukung ya. Jadi dalam apa namanya, perumusannya daya dukung pancang dengan daya dukung dari yang bore pile itu jauh lebih besar pancang Pak. Cuma masalahnya adalah pancang itu kan sifatnya precast ya Pak ya. Jadi dia sudah dicetak misalkan cuma kedalaman sekian aja gitu Pak. Nah, tapi kalau misalkan di gedung-gedung Jakarta itu kebutuhannya bisa sampai 80 meter, 50 meter gitu Pak. Ya mungkin 40 meter. Saya kurang berpengalaman juga Pak kalau di gedung Jakarta. Tapi yang saya tahu di gedung-gedung Jakarta itu cukup dalam Pak. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan pancang gitu ya, ya mungkin bisa Pak dilakukan pemancangan kemudian kita las gitu ya. Jadi makin dalam kita las lagi, tapi mungkin biayanya akan jauh lebih mahal ya ketimbang menggunakan bore pile mungkin Pak. Tapi kalau misalkan secara daya dukung, saya boleh katakan yang lebih besar daya dukungnya adalah tiang pancang Pak dibandingkan tiang bor gitu. Cuma masalah balik lagi ke arah pelaksanaan, apakah bisa dilakukan pancang atau justru kita memilih untuk menggunakan bor gitu Pak. Jadi banyak pertimbangannya Pak ya. Tapi kalau untuk masalah daya dukung, saya boleh katakan yang paling bagus adalah tiang pancang gitu Pak. Karena tiang pancang sendiri itu ada waktu ini Pak. Kalau kita lakukan static loading ya, static loading antara
waktu 5 hari itu kita lakukan verifikasi static load, sama waktu 30 hari 30 hari setelah dilakukan pemancangan itu hasil akan berbeda, Pak. Jadi akan lebih keras ketika kita lakukan static load itu sudah lebih dari maksudnya lebih lama daripada yang 5 hari tadi itu. Nah gitu Pak. Tapi saya bisa katakan yang lebih baiknya adalah pancang gitu Pak. Nah cuma balik lagi ke pertimbangan apakah dengan pancang kebutuhan bebannya itu sudah mumpuni atau tidak. Kemudian pelaksananya apakah bisa gitu. Kalau misalkan itu ya kita gunakan yang bor gitu. Dimana kalau bor sendiri kan kita bisa adjust ya Pak ya, tulangannya itu seperti apa gitu. Khawatir kalau misalkan untuk menahan beban-beban lateral ternyata cukup menggunakan tulangan yang lebih banyak gitu Pak ya, dibandingkan dengan yang sudah di precast sebelumnya tidak masuk gitu Pak terhadap lateralnya gitu. Jadi lebih banyak memang kalau untuk yang menahan beban-beban lateral ini menggunakan bore pile gitu. Misalkan seperti soldier pile untuk di basement gitu Pak. Mungkin untuk jawaban dari saya terkait pancang dan bore pile seperti itu Pak. Kalau secara ekonomisnya gimana Pak? Ekonomis dalam arti lebih mahal mana ya Pak ya? Ya, betul. Nah itu Pak saya baik lagi Pak pertimbangannya. Misalkan kalau misalkan apakah bisa mumpuni nggak kalau misalkan kedalaman sekian gitu dengan menggunakan pancang gitu. Kalau misalkan ternyata setelah dipancang dia masih masuk gitu Pak, maksudnya belum belum kan kita kan biasanya juga ada 2 ya Pak ya. Kalau dipancang tuh kita bisa cek juga misalnya sebelum melakukan static load ada namanya sama seperti static load cuma dilakukan pada saat pemancangan. Nah, itu kalau misalkan ternyata masih belum masuk gitu, Pak. Nah, itu mungkin ada proses penyambungan lagi dan lain sebagainya gitu. Mungkin akan lebih mahal ya kalau menggunakan pancang gitu ya. Gitu, Pak. Dan kalau misalkan lebih ke arah lateral gitu, Pak. Misalkan ternyata dengan menggunakan pancang butuh lateral sampai 2 row gitu misalkan, Pak. Nah, ini kan juga jadinya lari ke biaya, Pak, gitu. Jadi mending kita udah adjust bore pile aja dengan diameter yang lebih besar gitu, dibandingkan dengan kita gunakan pancang gitu, Pak. Jadi balik lagi, Pak, gimana beban dan kondisi lapangan, Pak, gitu. Tunggu aja, Pak. Oke, makasih Pak Jagat. Oke, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Nafi atas pertanyaannya. Baiklah, untuk yang belum absen, jangan lupa ya, ini sudah saya kirim di kolom chat, dan juga yang ingin materinya sudah saya kirim juga. Untuk pertanyaannya akan saya buka untuk 2 pertanyaan lagi. Ini silakan untuk Pak Romi, dipersilakan untuk bertanya. Ya Pak, baik Pak Jagat, saya ingin bertanya Pak. Oke, Pak Romi. Monggo silakan, Pak. Untuk borpel ini kan target kedalamnya mungkin ditentukan Pak. Nah, dan untuk menentukan target kedalaman tersebut menggunakan metode apa ya Pak Jagat? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Jagat. Oke, yang pertama kalau izin menjawab ya Pak ya, target borpel ya Pak ya. Yang pertama pastikan dulu beban di strukturnya itu berapa Pak. Pastikan dulu bebannya berapa, kebutuhan bebannya ya. Dari perhitungan, misalkan kalau misalkan kita ingin merencanakan gedung gitu Pak ya, ya kita hitung dulu menggunakan software untuk struktur misalkan SAP 2000 dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan sudah keluar kebebanannya, misalkan kebutuhan vertikalnya sekian, lateralnya sekian gitu. Nah, nanti baru kita lakukan investigasi dulu Pak di lapangan menggunakan bor atau misalkan ada sondir gitu Pak. Jadi kalau misalkan setelah kita lakukan investigasi di lapangan, kita cek apakah daya dukungnya itu dari bore pile itu butuhnya seberapa dalam dengan kondisi beban yang ada gitu Pak. Terus selain itu juga kita wajib mengalihkan dengan faktor safety dulu gitu, karena setelah kita kalau kita
ngepres sekali ya Pak ya, jadi terlalu mepet gitu ya dengan beban. Nah itu bahaya kayak faktor-faktor tadi ya di lapangan, misalkan kalau kita cabut casingnya ternyata nggak sesuai daya dukungnya gitu, takutnya ada penurunan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu perlu kita tambahkan tabungan lah, safety factor gitu lah. Nah dari situ baru kita bisa mendapatkan berapa kebutuhan kedalaman bore pile kita. Dan sebenarnya kedalaman bore pile juga kita bisa pertimbangkan juga terhadap jumlah Pak. Jadi mending kita kita kecilkan jumlah tapi kita perdalam, atau kita dalami tapi kita dalami jumlahnya kita lebih sedikit, atau kita nggak perlu dalam tapi banyak gitu. Nah itu pertimbangannya di dua itu Pak. Jadi nggak bisa, dan antara satu engineer dan engineer lain mungkin beda juga Pak pendapatnya Pak, nggak bisa sama gitu. Mungkin yang satu engineer tiba-tiba menganggap tanah sampai 10 meter itu termasuk pasir lepas ya, terus habis pasir lepas ternyata dikhawatirkan ada likuifaksi misalkan. Nah itu dia tidak hitung kedalaman itu, tapi ada engineer lain ternyata dia bisa bilang pasir lepas tapi dia ada kohesinya loh gitu. Jadi nggak apa-apa kita hitung daya dukungnya juga gitu. Jadi yang satu engineer itu dia bisa berpendapat 10 meter misalkan, butuh 15 meter, tapi engineer lain cukup 10 meter gitu. Nah itu akan berbeda Pak. Nah perbedaan ini nanti akan diverifikasi dengan menggunakan PDA test tadi Pak, PDA test atau static loading ya, static loading. Nah nanti dari sini baru benar-benar kekuatan daya dukungnya terlihat gitu. Apakah kita bisa menggunakan yang hanya 10 meter atau ternyata 15 meter aja ternyata belum cukup. Nah gitu. Jadi semua perhitungan itu cuma di atas kertas Pak, belum tentu benar gitu. Yang yang pasti benar adalah kalau kita melakukan PDA test atau static loading. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi tahapannya hitung beban terlebih dahulu, kemudian investigasi, kemudian lakukan perhitungan, kemudian tambahkan safety factor di situ gitu. Nah setelah itu sebenarnya pekerjaan engineer belum selesai Pak. Jadi wajib dilakukan verifikasi dulu, baru bisa yakin bahwa kebutuhannya segini gitu Pak. Baik Pak Jagat, terima kasih penjelasannya. Ya sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Berarti dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Assalamualaikum Pak Jagat. Waalaikumsalam Pak. Dari Pak siapa ini Pak? Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Bagas Nurrahman dari mahasiswa reguler Teknik Sipil Institut Teknologi Sains Bandung. Sebelumnya mohon izin Pak Moderator Iya, dan silakan. izin kepada Pak Jagat untuk menanyakan perihal sesuatu yang saya bingungkan. Mungkin di sini saya adalah calon lulusan teknik sipil. Cuman waktu saya kerja praktek tahun 2020, saya menemukan pertanyaan ketika board pile sudah dipasang, terus kemudian dilaksanakan pengujian material betonnya pasca pengecoran, kemudian tidak sesuai dengan apa yang harusnya atau mutu yang seharusnya dijaga, itu kemudian tindakan yang perlu dilakukan apa ya Pak ya? Atau mengambil sampel ulang, atau ada hal lain yang bisa dilakukan Pak? Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Oke, baik. Izin Mas Miko ya menjawab.
ini dari pandangan saya Mas ya. Memang kalau di dalam file itu dia ada dua disiplin ilmu ya sebenarnya. Yang pertama itu apa namanya dari sisi struktur ya, struktur dalam arti betonnya, konkretnya. Yang kedua dari sisi geotekniknya ya. Kalau geoteknik kita melihat dari skin friksi antara bore pile dan apa namanya antara bore pile dan tanah ya, ataupun kondisi geologinya lah, kondisi skin friksi bore pile dan struktur dan geologinya ya. Nah tapi kalau dari apa namanya struktur ini adalah material dari betonnya dan tulangan ya, beton dan tulangan. Nah apa namanya jadi sebenarnya ada dua ini ya, ada dua apa pertimbangan juga di sini mengenai dari kapasitas bore pile. Nah, pada saat kita melakukan apa namanya pengujian static loading ya, pengujian static loading atau PDA static loading ya. Memang lebih bagus itu kita menggunakan static loading. Nah, bisa saja yang akan istilahnya gagal duluan itu bukan dari geotekniknya, tapi dari materialnya gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, kita rencanakan kapasitas bore pile kita ya, misalkan 100 ton ya, 100 ton. Ini terhadap geotekniknya. Geotekniknya dalam arti daya dukung tanahnya ya, skin friksi bore pile dengan lapisan tanah kita. Misalkan itu batu ya lapisan geologinya gitu. Pokoknya lapisan struktur dan tanah, friksi dan ada lagi end bearing ya, end bearing di bawah bore pile ya. Nah tapi bisa saja yang terjadi adalah secara geoteknik kita aman untuk beban 100 ton ya. Nah tapi ternyata secara struktur itu tidak aman. Dalam arti apa? Beton kita pecah gitu. Nah jadi jika kita simpulkan bahwa kapasitas material bore pile kita itu tidak 100 ton gitu, tapi mengikuti material strukturnya gitu, dari material betonnya gitu. Nah mungkin kalau dari saya, kalau kondisi idealnya ya, jika memang strukturnya itu ternyata mutunya tidak terjaga, kurang bagus, ya mau nggak mau berarti kita tambahkan bore pile-nya. Kalau memang sudah terlanjur dari pihak owner nggak mau dicabut istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita biarkan seperti itu, dari pandangan saya pribadi ya, itu sudah tidak masuk terhadap kapasitasnya gitu. Maka perlu untuk redesign ulang gitu, untuk apa namanya pelaksanaan ulang, entah itu betonnya itu kita apa istilahnya kita ulang lagi atau kita lakukan penambahan bore pile. Nah tapi tentunya itu juga perlu untuk dicek juga ya. Bisa saja apa namanya misalkan mutunya kan kita juga nggak bisa 100% ini ya 100% apa namanya sesuai ideal, dan juga dalam mix design juga kan ada tolerir ya, ada istilahnya berapa ininya masih diperbolehkan gitulah. Nah tapi kalau misalkan sudah terlalu jauh dan memang ternyata apa namanya menjadi perlemahan dari kapasitas bore pile kita, ya mau nggak mau pertama kita ulang, atau yang kedua kita tambahkan filenya gitu. Nah, gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya Mas untuk apa namanya terhadap mutu beton tadi. Ya intinya sih dicek aja dari mutu beton itu, kalau kita convert ke daya dukung vertikal apakah dia menjadi bidang lemahnya, bukan bidang lemah ya. Jadi kondisi lemahnya dibandingkan dengan geotekniknya gitu. Kalau misalkan dia jadi lebih lemah daripada geotekniknya, jadinya kapasitas kita nggak 100 ton loh, jadi malah mengikuti yang kapasitas struktur kita gitu, bisa aja jadi setengahnya gitu, 50 ton. Nah ini wajib untuk dikalkulasi juga ya dari tim engineer-nya. Kalau misalkan masih mumpuni, oke. Kalau nggak mumpuni ya harus bersikap gitu, entah itu diulang atau ditambahkan bore pile-nya gitu. Intinya jangan sampai membahayakan struktur di atasnya, karena fundamental ya kalau struktur bawah ini. Kalau misalkan struktur bawah udah kacau,
otomatis struktur atas juga akan kacau nantinya. Yang bahaya adalah kalau misalkan kita salah interpretasi gitu, daya dukung salah, terus ternyata daya dukungnya kurang, artinya akan terjadi settlement berlebih misalkan. Kalau settlement berlebih tapi turunnya bareng-bareng antar struktur misalkan turunnya bareng-bareng gitu ya. Ini mungkin kerusakannya nggak begitu ini, tapi juga pasti owner juga ketar-ketir gitu ya. Nah, yang bahaya itu kalau misalkan turunnya itu nggak bareng, kayak oke misalkan yang terkenal Menara Pisa gitu, atau banyak di daerah mana ya, lupa saya. Pokoknya dibilangnya miring gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti struktur itu akan menerima momen tambahan ya di bagian strukturnya gitu. Khawatirnya kalau misalkan dari tim struktur dia nggak ngitung masalah penambahan momen ini, gaya dalam ini, bahaya. Jadi strukturnya juga akan mengalami pembebanan berlebih ya. Bahkan bisa worst case-nya ya jadi retak-retak gitu dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu Mas Miko. Jadi memang harus dicek ya strukturnya apakah terlampau jelek, misalkan menjadi batasan jadi dari kekuatan profile kita atau tidak gitu. Kalau misalkan menjadi batasan ya perlu ambil sikap gitu, apakah dilakukan redesign atau sebagaimana. Mungkin itu pandangan dari saya Mas Miko ya terhadap jawaban tadi. Oke, siap. Makasih banyak Pak Jagat. Ya, sama-sama Mas Miko. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Miko. Baiklah, nih pertanyaan terakhir ya dari Pak Rusmin. Izin bertanya Pak Jagat, mungkin Ya. saya tidak bertanya terkait dengan konstruksi, karena kurang pengalaman dalam konstruksi. Mungkin bisa di-sharing apakah tempat Bapak ada suatu manajemen atau rules pengendalian risiko atau bahaya terhadap suatu pekerjaan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Sena untuk pertanyaannya. Kalau jujur dari tempat saya bekerja ya, karena saya lebih di konsultan ya. Jadi mungkin kalau untuk manajemen risiko dan lain sebagainya terhadap K3 mungkin terhadap pada saat kita melakukan pekerjaan gitu ya mungkin tidak banyak ya. Cuma mungkin lebih ke arah bagaimana kita merancang suatu konstruksi gitu. Jadi misalkan contoh di Bendungan Marga 3 ini ya, kita juga meninjau aspek-aspek pada saat pelaksanaan konstruksi. Dalam arti seperti ini, kalau misalkan kita lakukan penggalian gitu misalkan ya di sini, nah ini kan sebenarnya juga cukup tegak ya, 6 meter ini. Galan ini cukup tegak gitu. Nah, ini juga kita sebagai tim istilahnya konsultan juga wajib ya untuk menghitung apakah potensi kegagalan longsor ini tinggi, karena khawatir di sini kan banyak pekerja ya yang bekerja dalam pelaksanaan gitu. Nah, dari kami ya harus menghitung bagaimana risiko di sana gitu, apakah butuh adanya perkuatan atau dilakukan penggalian dengan metode seperti ini gitu. Jadi lebih ke sana Mas, kalau untuk di konsultan ya gitu. Jadi lebih ke arah desain kita terhadap proyek yang kita tangani itu apakah juga aman terhadap pada saat pelaksanaan konstruksinya gitu. Karena kalau di konsultan itu kan sebenarnya cuma hitung-hitung aja ya. Maksudnya kita kan cuma di atas kertas gitu, dalam arti belum tentu di lapangan juga bisa sesuai yang kita harapkan gitu. Nah, tugas kita adalah kita juga harus wajib ke lapangan juga mengecek apakah ada aspek-aspek lain yang istilahnya ada terlalu bahaya nih, misalkan perlu ada dengan metode pelaksanaan penggalian kemiringan sekian dan atau misalkan lebih dilandaikan lagi, nah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan kami gitu Mas. Baik, gimana Pak Rusmin? Apakah sudah terjawab?
Tes. Ya, masuk Pak. Oh, ya. Terima kasih Pak Jagat atas penjelasannya. Memang di bidang apa namanya jasa ini ya, konsultan ya. Oke, Memang, iya Pak Rusmin. ya, saya kira tadi ini karena biasanya itu terkait dengan safety memang lebih dominan di situ. Iya, benar-benar Pak. Kalau di lapangan apa namanya wajib itu Pak untuk safety. Iya. Sebenarnya agak tertarik juga sih tadi dari penjelasan Pak Jagat itu yang tadi kalau misalnya ada potensi bahaya di situ, itu yang pertanyaan saya sih mengarah ke situ. Misalnya kalau misalnya ada potensi bahaya di situ, nah manajemennya seperti apa? Kalau di beberapa tempat itu memang ada menerapkan sistem manajemen risiko. Jadi begitu mereka menemukan bahwa situ ada risiko potensi bahaya, mereka punya manajemen. Misalnya pertama, udah kalau memang di situ ada risiko, bisa nggak pekerjaan itu dihilangkan gitu. Kalau misalnya nggak bisa dihilangkan, terus apa yang harus dilakukan? Kayak tadi kan Pak Jagat kan menunjukkan bahwa bisa saja di sini begitu itu ada timbul resiko. Manajemennya seperti apa gitu? Apakah itu bisa dihilangkan di situ atau ada metode lain gitu? Itu sih maksud saya sih Pak Jagat. Tapi ya memang sih di bidang konsultan memang lebih ke arah hitung-hitungan lebih banyak ya. Apalagi duit kayaknya. Iya. Ya. Terima kasih Pak untuk masukannya. Bagus sekali tadi Pak. Iya. Iya. Benar Pak. Tapi karena iya Pak, kalau pengalaman saya memang ini Pak di konsultan kan cuma istilahnya memberikan rekomendasi aja Pak. Tapi terima kasih banyak Pak Rusmin untuk masukannya tadi terhadap manajemen risiko. Ya, saya juga kurang terlalu paham ini. Kalau tadi Pak Rahmat, Pak Romi, Pak Men memang biasa, apalagi Pak Yasin, memang biasanya mereka di pengawas ya, apalagi pengawas Pak Hanafi tadi, nah itu pengawas proyek itu, karena kan lebih dalam ke situ. Kalau saya memang kurang paham di proyek pembangunan. Kalau di bidang IT, nah bolehlah. Saya lebih banyak di IT-nya. Wah, di IT Jangan apa merendah ya, Pak Rusmin, ahlinya itu. Waduh. Pak Jagat, Iya, Pak Rusmin itu semua ahli. Wah, Jaja lebih master nih Pak. Enggak, saya di bagian ini. Kalau Pak B tadi itu, itu bagian safety-nya itu Pak. Itu pas dia itu. Nah, itu yang di K3-nya Pak ya? Kalau Ya, Pak betul. Rusmin running software jago Pak Jagat. Wah, enggak lebih-lebihkan aja itu. kalau boleh tahu dari mana aja ini Pak? Sinar Masma ini Pak dari Beraupol sih lebih ke arah. Ini yang teman-teman Berau, Pak Jagat. Wah, ini Pak Asep ini. Wah, ini bos kita ini Pak Asep ini. Oh, baru Ini harusnya Pak. yang ngajar bangunan air Pak Jagat ini harusnya. Ya karena pernah kerjain aja Pak. Itu pertanyaan Pak Rusmin itu menjebak gitu. Wah iya kayaknya Pak. Enggak junior ya Pak. Enggak menjebak Pak Asep. Sharing. Kalau ahlinya itu Pak Mei Pak Asep. Kalau saya bukan ahlinya itu. Ya maksud Pak Rusmin itu Pak Jagat pernah nggak berdebat dengan kontraktor? Wah kalau itu kayaknya out of the record Pak. Out of the record ya. Siap. Oke, Pak Jagat mungkin dari saya cukup. Terima kasih Pak Jagat. Pak Asep terima kasih Pak. Ya Pak Rusmin, siap. Ya, terima kasih Pak Rusmin atas pertanyaannya. Mungkin saya lanjut ke karena sesi tanya jawab sudah saya tutup. Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan yang didapat di materi kali ini ya. Dari materi metode pelaksanaan konstruksi kali ini yang dibahas ialah fondasi bawah, yaitu fondasi board pile yang
Pak Jagat kasus yang pernah Pak Jagat tangani di Bendungan Marga 3 ini, mulai dari pengeboran, pemasangan casing, penambahan seluri bentonite, pembesian, dan pengecoran. Dan Pak Jagat juga menjelaskan tentang aspek keselamatan kerja dan lingkungan, mulai dari potensi bahaya, tindakan pencegahan, material dan peralatan, keamanan dan papan peringatan, jalan akses, begitu pula dengan akses pengangkatan. Saudara mungkin sisanya saya serahkan kepada Kak Raffi. Silakan Kak Raffi. Oke, terima kasih Kak Zena. Ya, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jagat selaku pemateri. Semoga aja apa yang disampaikan Pak Jagat tadi pastinya ya bermanfaat banget buat kita semua, bermanfaat banget buat para hadirin sekalian. Karena tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ternyata ada loh permasalahan-permasalahan yang di sini bisa ditemukan juga jawabannya dari sharing pengalaman Pak Jagat. Dan juga terima kasih juga kepada Kak Zena sebagai moderator yang tadi udah memandu kuliah tamu pada kesempatan siang kali ini. Oke, sebelum kita ke penghujung acara atau doa penutup, kita mau ada sesi perfotoan dulu untuk sebagai record ya, sebagai bukti kalau kuliah tamu kita sekarang sudah dilakukan. Buat sesi foto bisa saya serahkan ke Bang Miko. Silahkan kepada Bang Miko untuk mandu. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya, Mas Raffi. Jangan lupa senyum Pak Rusmin. Mohon izin Bapak-Bapak dosen dan Ibu dosen serta Bapak Jagat dan rekan-rekan Bapak-Bapak mahasiswa karyawan dan rekan mahasiswa reguler, mohon izin untuk mungkin bisa dihidupkan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, untuk yang pertama saya hitung mundur 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk yang selanjutnya saya yang terakhir. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Thank you semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan kepada Mas Raffi. Oke, terima kasih kepada Bang Miko untuk sesi fotonya. Alhamdulillah sudah sampai kita pada penghujung acara ya, Bapak-Bapak sekalian, para hadirin sekalian yang terhormat, para dosen-dosen juga yang telah hadir. Sebelum penutup, marilah kita bersama-sama tutup acara kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, Bapak-Bapak sekalian, terus kepada para dosen yang telah menyempatkan hadir pada kuliah tamu siang kali ini. Sebelumnya saya Muhammad Rafi Bashar mohon izin pamit undur diri sebagai MC. Apabila banyak kekurangan, apabila ada 1-2 kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada para hadirin sekalian dan terutama kepada para dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jagat, Pak Asep, Bu Lisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih.